Perlu shalom kayak ibadah dulu gak sih? Allah Akbar, la ilaha illallah. Menyesuaikan aja, menyesuaikan. Oh, Yor, itu udah direkam loh, Yor. Itu udah direkam loh, Yor. Pojok kiri lu lihat, Yor. Iya tahu udah gue. direkam. Ya udahlah. Nggak Nanti apa-apa. sebelum Wah, gua mah postingannya dipotong dulu. kalau kena nanti yang upload kena pasal 28 gua nggak tahu ya. Asik. Gina aja lah. 28 ITE. Kan lu turut serta juga, Bre. Kita semua ODP Gua di sini. Gua bersih gua. Enggak, kita semua di sini ODP lah. Gua saksi, kita di sini saksi kita. Enggak bisa. Gina aja lah, lupa lah. Ya udahlah ya, mulai kali ya, guys. Shalom, guys. Ayolah, yang lain di mute dulu, di mute. Ayo. Ya, gue gak ada kerja siapa dong. Kan gue lagi nanya. Halo, shalom. Apa kabar semuanya? Ini gue ngomong sama siapa? Shalom. Udah lah ya, udah jam. Oh, udah jam hampir 8:30 juga. Kayaknya gak usah lama-lama juga. So, bentar ya guys. Gatel. Makasih Tuhan, makasih Bapak. Karena kasih Tuhan, kami dapat berkumpul satu sama lain Tuhan. Kalau kami tak bisa bertemu satu sama lain Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Dari awal kita bersama-sama. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
sana bagi rajaku yang hidup di tanah. Aku mulakan kau layani sembah kami nyanyi. Bagi rajaku yang duduk di tanah, aku mulakan aku adukan kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tanah. Aku mulakan kau layani sembah. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Oh, kami sembahmu Tuhan, kami puji kami sembah bagi rajaku yang duduk di tanah. Aku mulakan layani sembah. Aku nyanyi Hosana bagi rajaku duduk di tanah. Aku mulakan kau layani sembah. Layani sembah. Kau yang layak kami sembah. Kami pujimu Tuhan. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala kehidupan yang Kau beri pada setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan sharing satu sama lain Tuhan. Kiranya Bapak, apa yang kami obrolkan dapat berguna bagi kami dan bagi kedepan setiap kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you God.
Allah Roh Kudus tetaplah bersama setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ya. Amin. Yuk. Amin, guys. Halo. Semua ada mukanya gak sih? Oh, rame. Makanya dimunculin dong. Halo. Itu ada Kak Putri ya? Ada. Halo. Hai guys. Halo Kak Alda. Kita sapa satu-satu deh. Halo Kak Indah. Desi sama Doli mukanya nggak Tembak ada. lampu udah kayak taman, Ren. Kenapa? Udah kayak taman tuh dia tembak lampu. Iya ya. Ah, Lampu guys. Gak canda gue. Woi, kenapa miring ya layar gue ya ngomong-ngomong ya? Jadi lu Halo, sombong nih, Ger. Nah, cakep. Halo Kak Putri di mana? Kak Ger. Putri kok belakangnya jemuran gitu, Kak? Hai. Salam sapa satu-satu kali ya. Halo Kak Indah, gimana kabarnya Kak? Sehat semuanya? Halo. Mah tolong kacamata kiri dong, Mah. Yes. Waduh. Kacamata Yoni juga. Tolong kacamatanya dong. Tolong kacamata kiri tolong dikasih dulu. Siapa yang nelpon? Siapa yang ngambil dulu? Kak Indah nggak kedengeran suaranya, itu di mute. Oke. Jadi gue bakal jelasin terus pada malam hari. Ger, kelakuan lu Ger, tolong dong. Tiap malam minggu bikin orang Geri, tiap berisik aja Ger. lucu. Oke. Geri tuh punya masalah apa sih dalam hidupnya? Kita tuh Andre, menaungi, Ger. Andre. Ger, kita tuh menaungi. Kalau lu mau cerita, Ger, tolonglah. Jadi gini, dah. Oke, guys, bentar dulu. Jadi gue jelaskan. Kacamata dulu ya. Ya udah, Ger. Oke, jadi gue jelas. Di mute, Ger, di mute. Oke, jadi gue jelasin rules pada malam hari ini adalah hanya ngobrol-ngobrol santai doang. Kita buka-buka podcast santai doang yang ngebahas tentang apapun. Jadi di antara kalian, jika kalian punya sebuah informasi atau punya Si Geri rusuh banget. Geri apaan sih Ger? Ger, lu punya masalah apa sih hidup lu, Ger? Mute apa Ger? Mute. Repot Ger, lu kok, punya Ger, masalah repot. apa sih dalam hidup lu, Ger? Oke, di mute ya. Jangan di mute semua juga. Ini ngobrol, kalau semuanya di mute gue ngapain? Gantian. Ntar lu nanya siapa, terus yang ditanya buka. Yang inisiatif pengen ngomong, unmute gitulah intinya. Benar. Mute ya. Silakan. Oke, gue jelasin. Silakan dari Bapak Ger. Oke, gue jelasin dari ulang. So, jadi rulesnya pada malam hari ini adalah kita hanya berbincang-bincang santai atau ngobrol-ngobrol santai kayak kita kalau lagi di angkringan, kayak kan santai itu. Nah, kita kembalikan suasana yang ada di angkringan ke tempat ini gitu. Jadi, di antara kalian yang punya informasi menarik atau obrolan seru, kalian bisa langsung aja juga diobrolin di sini. Jadi bukan hanya gue doang yang banyak budget di sini. So, gue harap juga kalian punya ya nggak cuman diem doang lah, karena kita semua kan kangen suasana di angkringan yang kayaknya kalian semua tuh bacot ya, walaupun ada beberapa yang main HP sih ya, jadi kayak ya udahlah gitu loh. Paham? Instruksi Bapak Karen. Hmm. Ini ngomongnya ada di kategorinya nggak? Kalau di angkringan kan kita luas tuh. Kita ngomongin orang juga. Ngomongin apa? Siapa ngomongin orang? Ngomongin Siapa politik. enggak? Siapa? Politik. Politik, bro. Ngomongin PKI itu orang. Dia doang yang ngomongin orang. Ngomongin Nggak, gua DNI dit. Enggak, gue gak ikut-ikutan. Bisa maksud gue. Apa urusannya dong kita ngomongin politik dah? Guys, jadi kalian tahu ya kalau guys. La ilaha illallah. Ada kategorinya nggak? Maksudnya untuk Guys. pengalaman rohani, apa hal-hal kira-kira yang berhubungannya atau gimana gitu. Kalau angkringan kan terlalu luas maksudnya. Dibuka dulu aja dari Karen dulu, hostnya dulu, mau Enggak, ngomong apa dulu. Host, bimbing kami host. Kalau Ini bisa buka endorse nggak? Ini bisa buka endorse nggak? bisa guys, kalau yang mau endorse langsung komen aja di bawah. Endorse. Ini masuk ke Aduh. platform apa?
Oke, Spotify apa enggak. Gue ada beberapa di sini, gue udah nyari bahan, udah baca-baca artikel. Tapi tetap gue di sini cuma ngebahas tentang beberapa yang lagi hype aja sih di media kayaknya. Ya nggak bakalan jauh-jauh dari tentang pandemi ya, nggak bakalan jauh-jauh dari situ. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa yang pengen, gimana? Ini ngomong laler ya? Guys, ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? KMM. Ya, udah lanjutin. Lanjut. Nggak, tadi yang ngomong siapa sih? Soalnya kayak laler gitu loh. Emang laler itu kali lu ngeliat laler join the chat. Oke, jadi gue cuman bahas beberapa yang lagi hype aja di sekitaran kita juga. Gue cuman pengen nanya gimana tanggapan kalian sih. Ya gue rasa, gue rasa kalian juga udah pada tahu tentang yang kata mall baru dibuka. Tahu gak? Ada yang tahu gak? Tahu kakak, tahu. Ya. SGC kemarin. Enggak, kita nggak usah bahas SKC, kita bahas yang di Ciledug. Ada yang tahu sama yang di Ciledug gak? Kejauhan Kayaknya kan Bambang. Ciledug. Lah santai nih udah kayak Itu siapa? perang antar Berisik. Ger. Biasa banget. Berisik banget, sumpah. Nafas lu, Geri. Bukan gua. Siapa sih? Pokoknya kalau udah ada yang salah gini ya. Iya, nggak ada suaranya. kayak perang antar galaksi gue liat. Tolong. Frekuensi Gak pernah bener setiap malam minggu, tolong. Udah, aman Ger. Nyari kalian. Bukan gua. Percaya deh. Tuh kan aman kan suara gua? Ger lu pakai mic. Udah lanjut. Ger lu pakai mic Ger. Oh enggak, sehat lu Ger. Oke, Agak gue gua balikin pakai lagi. mic. Oke, jadi gue balikin lagi tentang beberapa berita yang lagi hype di sosial media yang terkait pembukaan mall di Ciledug. Ya kalian, gue rasa kalian semua tahu lah. Tahu semua kan? Tahu. Tahu semua kan? Kalian semua lagi pada buka HP semua kan malam minggu begini kayaknya. Tahu. Andre gelasnya BNN. Waduh. Oke. Ntar. So, gue harap kalian di sini gak cuma denger doang, diem doang. Jadi gue pengen denger tanggapan kalian semua terkait tentang berita yang lagi hype. Jadi gue mau tanya siapa duluan? Jadi ada yang pengen beranggap apa? Ada yang pengen ngomong duluan gak tentang tanggapan kalian bagaimana tentang pembukaan mall di Jakarta saat ini? Nanti gue bakalan tanya ke Andre di bidang, ya kak, ya mungkin kan lu yang kerja di bidang kesehatan ya dari kita semua ya. Lu yang tahu orang dalamnya lah gitu loh. Ya kurang lebihnya maksudnya gitu. So, jadi dari kalian siapa yang ingin beranggapan dahulu? Siapa yang ingin yang ngomong ada di duluan? pemerintahan kita dulu aja kayaknya yang dahulu. Oke. Oke, Bang Dodo. Bagaimana terkait pembukaan mall di Jakarta saat ini dan membludaknya ya, lebih kayak ke membludaknya orang-orang yang datang ke tempat itu gitu loh. Bang, lihat dari Ya, sudut pandang lu tuh menurut kayak gua sih, gimana gitu loh. Yang salah sebenarnya bukan pemerintah ya, cuman lihat kayak apa ya, gelagat orang tuh beli baju baju lebaran udah kayak apa aja. Padahal istilahnya lebaran juga nggak kemana-mana, cuma di rumah doang kan. Nah, itu menurut gue sih ya pemerintah beri kelonggaran. Cuma kita lihat aja di situ kan selama ini kayaknya orang susah bansos sana bansos ini. Berarti pas di mall dibuka tau rame. Kalau lu tahu juga ada berita yang baru-baru ini Ramayana dibuka gelap tapi katanya kan. Gimana? Ada satu Ramayana itu Gua gelap nggak tahu dari informasi luar. ini nih. Ada tahu gue tahu, nggak satu doang. Jadi pas di dalam rame orang lagi belanja. Di mana? Lupa gue ada baca berita lupa, nanti gue coba gue share. Maksud gue berarti emang sebenarnya orang Indonesia ini kagak miskin kali ya. Iya. Banyak kali duitnya. Berarti kita bisa beranggapan bahwa orang-orang yang butuh sosial itu hanya butuh perhatian gitu loh, kayak guys gue butuh sosial, gue butuh makan dari kalian semua, padahal kayak iya mereka masih bisa buat beli baju di mall gitu loh. Nah ya, kan. Baju di mall gini loh, baju di mall itu kisaran kaos aja udah harga 120.000 ke atas, gue rasa gitu kan. 100 ribuan kan. Nah kalian beli sembakonya 100.000 udah banyak gitu loh. Nah. Itu gue rasa nggak semuanya.
Terus apa ya yang unik juga baru-baru ini gue temen ada di Twitter, ada screenshot gitu, ada ibu-ibu jualan beras bansos pemerintah itu. Ya kan menurut gue itu kan beras buat kita makan gitu kan, kita butuh beras, ini malah dijual. Beras itu berarti bantu-bantu itu dijual. Iya, Di mungkin Facebooknya si ibu itu. oh berarti bahwa orang ini si ibu ini Sebenarnya- mungkin dapat ini kali, dia dapat suntikan beras kali ya. Jadi kayak Nah, dia sebenarnya katanya beras di rumah masih banyak katanya. Oh. Berarti kan. Jadi dia sebenarnya orang-orang masih bercukupan, cuman dia mungkin nampung-nampungin ya gitulah, mungkin habit orang kayak gini sekarang di saat-saat kayak gini kayak gitu juga, nggak tahu juga. Oke, gue paham. Coba sebelum dari itu gue mau nanya si Gary juga, Ger. Kayak dari tadi lu anteng banget. Kenapa sih ada kenapa sama topi lu, Ger? Sehat, Ger? Sehat seminggu ini, Ger? Hah? Sehat seminggu ini? Sehat? Kehidupan sehat? Kenapa? Iya, Kehidupan gua mau gue nanya. sehat terus. Kehidupan sehat? Sehat. Puji Tuhan. Itu apa jasmani sehat? Jasmani sehat? Enggak sehat sih. Rohaninya Agak gimana, stres. Ger? Rohaninya Rohani- sehat, Ger? Lebih sehat daripada nabi-nabi, Ren. Rohani lu sehat gak, Ger? Nabi-nabi gue kalah sehat sama gue, Lu udah berdoa sampai terbang belum? Buset, jangankan terbang. Kereta kudanya Elia balik lagi. Oke lah. Gue mau nanya, Ger, masih pertanyaan tadi, masih terkait tadi. Tanggapan lu tuh gimana gitu loh terhadap orang-orang yang ngomong bahwa gue butuh bantuan sosial, tapi gue masih lari ke mall buat belanja baju lebaran. Oke, kan tadi Dodo ngejawab tentang kontranya ya, tentang dia berlawanan gitu. Cuman Jangan kalau gua coba-coba dari- jadi pro di sini lu. Ya tapi Enggak, bener. gua- Ya lo harus jadi pro di sini, benar-benar. gue jadi pro gitu. Gue jadi Oke, pro oke, kenapa ya? oke. Oke, gue mau Masih- lihat coba tanggapan pro. Islam datang ke Indonesia tuh udah lama. Gitu Iya, kan. iya kita Habis tahu itu sendiri. adat istiadat yang udah sering, yang habit kebiasaan yang tiap tahun dilakuin orang Indonesia kan merayakan Lebaran kayak gitu. Itu kan kayak udah melekat, bahkan kayak jadi budaya gitu kan. Salah satu budaya orang Indonesia bahwa setiap mau Lebaran itu mereka wajib dandan, beli baju, beli makanan banyak segala macam. Jadi untuk masuk ke tahap new normal itu nggak bisa, agak sulit gitu kan, ngubah kebiasaan yang udah dilakukan puluhan tahun, bahkan puluhan tahun udah dilakukan, dan ngubah ke new normal yang harusnya, padahal itu tuh bagus gitu, new normal itu bagus, bisa ngebantu ngilangin pandemi segala macem gitu kan. Cuman menurut gua ya sebenarnya wajar-wajar aja sih. Toh juga mall-mall yang buka nggak bisa disalahin pemerintah juga, karena mall itu kan mall swasta juga. Oke. Udah, Menurut gua cukup. nggak apa-apa sih. Iya, menurut gua nggak apa-apa. Oke. Ada mungkin kita bisa langsung ke Andre. Si Giri nih sejarawan, Giri gaya-gayanya Enggak. sama percakapan Gue mau ini. ngomongin ke Andre. Assalamualaikum. Kan hari ini lagi pakai ini. Udah, Ger. Stop, Ger. Tenang ya. Ke Andre. Oi. Susah dipanggilin. Nah, jadi gini kan. Kalau ngomongin tadi si Giri ini ngomongin kebudayaan, ya make sense gitu loh. Make sense aja bahwa memang udah berapa puluh tahun gitu loh Islam masuk, dan budaya kayak beli baju lebaran setiap tahun itu udah ada. Kayak ya udahlah, setiap tahun memang budayanya begitu. Tapi di sini kan ada yang beda. Di sini tahun ini tidak sama dengan tahun yang seperti kemarin-kemarin gitu loh. Yang dimana adanya penyakit, adanya virus gitu ya, adanya pandemi yang semua itu bisa kena. Tadi yang lo bilang adalah nggak apa-apa. So gue mau nanya ke Kandre. Oi. Jadi gini, mungkin Kandre yang tahu kerjanya di bidang kesehatan, atau Kandre kenal dokter-dokter atau yang lain yang bekerja di bidang COVID-19. Buat Giri tadi ngomong nggak apa-apa, namun gimana kalau misalnya kata nggak apa-apa itu membuat seseorang atau membuat orang-orang ini datang berkumpul ke mall rame-rame, terus mengakibatkan banyaknya yang terkena gitu loh. Apakah lu pas ngomong nggak apa-apa nggak mikirin tenaga medis gitu loh? Menurut Kandre gimana, Kak? Apakah memang sudah wajar aja, ataukah memang ya lu paham lah gitu loh? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bacot. hambanya. Oh, Jesus. Gua merasa Bikin aja lah.
Kayak webinar. Ya, lu Iya, Andre. sebelumnya terima Kayak kasih ibu untuk WBI lu. sebelumnya terima kasih untuk Hajar Dre, hambanya. hajar Dre. Kalau gue pribadi sih udah berapa kali coba diskusiin sama teman-teman tenaga medis yang ada di rumah sakit gua. Kalau Udah kayak misal punya rumah. Wow, punya rumah sakit ya. enggak teman-teman di rumah sakit gua, Oh, teman-teman rumah sakit gua kan. tempat gua kerja. Hamba rumah sakit. Ya, kalau gue sih berapa kali diskusiin soal masalah terutama gue kayak semalam tuh gue diskusi banyak soal ke teman-teman gue yang muslim ya, apalagi yang mau lebaran. Satu sisi kalau menurut gue untuk masalah beli baju lebaran it's okay, cuman nggak mesti ke mall. Kan sekarang banyak tuh lewat Shopee, lewat Tokopedia. Endorse guys. Endorse. Pokoknya lewat toko-toko online yang sebenarnya sih menurut gua jauh lebih menguntungkan. Di situ banyak diskonnya, banyak cashbacknya. Itulah gua juga nggak ngerti ya cara pandangnya rakyat Indonesia tuh kenapa mesti ke mall, itu yang pertama. Sedangkan kalau bisa dibilang berbicara diskon, gue juga nggak tahu ya, karena gue memang belum pernah belanja lagi nih ke mall untuk belanja baju, apakah ada diskon atau enggak. Cuma menurut gue kalau logikanya, secara diskon pun sebenarnya di toko-toko online itu sebenarnya udah banyak menawarkan diskon-diskon yang banyak. Dan menurut gue beli baju it's okay untuk lebaran, mungkin untuk internal orang mereka doang. Sama lah halnya kita kalau misalnya mau ibadah online. Kita mau ibadah online tapi kita menggunakan pakaian seperti orang gereja, it's okay. Mungkin bagi mereka, mereka juga ingin merayakan ibadahnya mereka, mungkin dengan cara, ya mereka juga berpakaian dengan berdandanan dengan seperti ala kadarnya kayak lebaran gitu. Cuman salahnya itu, kenapa mesti pergi ke mall gitu? Itu gue nggak setuju. Itu yang pertama. Si Gary kenapa Gak sih? tau. Gir. Butuh pelukan Gir kayaknya Gir. Gue baca ucapan minal aizin wal faizin barusan lewat di Zoom. Terus yang kedua, gue tuh juga bicarain apalagi yang masalah soal ini ya, kayak kemarin malam tuh perawat gue bilang gini, gue kesel banget deh Neil. Wih, Kandre punya perawat pribadi Kak. Gila. Enggak. Mantap, udah sukses ini. Orang sukses. Suster. Men. Sukses nih. Soal masalah soal sholat id, itu sholat id itu juga dipermasalahkan. Yang gue lihat baca di internet pun juga banyak yang ada beberapa kecamatan yang pokoknya internet tuh informasiin ada beberapa kecamatan nih yang zona hijau, dia nggak zona merah. Justru menurut gue itu udah salah. Maksud gue karena pas ngomong zona hijau itu orang bakalan rame-rame berbondong-bondong malah pergi ke tempat itu, bukan? Betul. Justru disitulah orang bakal kena virus itu. Kan kita nggak ada yang tahu mana yang sakit, mana yang enggak. Orang kan datang, sorry itu saya datang ke tempat ibadah itu ya cuman bermodalkan hati gitu ya kan. Padahal dia juga sakit gitu kan. Sakit tapi nularin banyak orang. Kayak kemarin itu temen kerja gue, suster, dia bilang di RT dia diadain polling gitu. Apakah kita setuju nggak nih, misalnya RT kita nih kita bakal ngadain sholat id bareng. Menurut gue nggak penting, karena sebenarnya kan kalau kata teman gue kan sebenarnya bukan Ramadan itu kan sebenarnya berbicara bukan soal kumpul-kumpulnya, bukan soal sholat idnya tuh nggak mesti berkumpul, yang penting niatnya gitu loh. Justru gue mungkin banyak dari masyarakat Indonesia tuh yang sebenarnya cara berpikirnya tuh sebenarnya masih cara berpikir lama gitu, nggak praktis gitu. Oh, gue tahu nih kalau gue sakit gue mesti harus batasin diri gue gitu. Kalau misalnya gue pengen belanja baju, gue mesti di online aja, ngapain gue mesti ke mall gitu. Justru menurut gue di sini cara berpikir rakyat Indonesia tuh yang sebenarnya menurut gue yang memang dibilang kolot sebenarnya enggak, karena sebenarnya rata-rata kita pun juga sekarang udah ngerti yang namanya teknologi. Kandre mati, woi. Lu di mute. Di mute. Nah, Sama aja sama Giri. Cuma anda ngomong panjang. Tadi gue nyampe mana? Tadi? Kolot. Iya, kalau kata gue, semua rakyat Indonesia tuh sebenarnya nggak kolot, karena kan sebenarnya rata-rata dari kita tuh juga udah pada punya handphone. Paham. Gitu. Makanya
Mungkin yang dicari dari Lebaran atau yang dicari dari orang-orang yang pergi ke mall ini bukan mereka hanya ingin membeli baju gitu loh. Mungkin ya kita tahu sendiri bahwa di rumah kan sudah 3 bulan, sudah mungkin ada yang sudah dari duluan gitu, udah berbulan-bulan di rumah. Nah, yang mungkin yang mereka cari adalah ya gue bisa keluar gitu loh. Seenggaknya gue udah bisa keluar, gue nggak di rumah doang. Gitu. Iya. Namun nih ya kan, setelah mereka berpikir akhirnya gue bisa keluar, pas ada berita keluar lagi bahwa kasir yang toko jaga baju di toko baju itu terkena COVID. Mereka semua kan langsung pada dakdikduk. Iya. Itu tuh gimana gitu loh. Dan kalau menurut gue pun juga, gue tuh berapa kali tuh gue coba bikin status ya, gue saking gedeknya ya, karena gini loh, lu apa teriak-teriak ke pemerintah minta sembako, giliran mall buka tuh bener-bener kayak orang kayak kesetanan gitu, maksud gue. Iya kayak yang dibilang Bang Dodo tadi. Iya, yang kayak dibilang Dodo tadi. Makanya gue bilang, lu kalau belanja ke mall, mungkin lu bisa dapat diskon. Cuman kalau lu datang ke rumah sakit, jangan pernah harapin diskon. Kan beli baju buat dipakai di ruang isolasi. Silo mahal. Silo mahal guys, bener rumah sakit umum daerah. Puskesmas aja kalau Giri mah. Puskesmas aja. Gitu. Jangan puskesmas Giri lah. kan, Giri imunnya udah bagus Giri. Udah bagus Udah gitu. Berbahasa roh terus ya. Dibilang jadi udah bisa doa sampai terbang. Oke, lanjut. Udah gitu, sebenarnya dari segi medis pun juga, kalau misalnya andaikan sampai akhir tahun, mungkin sampai bulan depan ataupun sampai bulan Juli, bahkan sampai akhir tahun ini bakal naik terus kasusnya, otomatis yang pertama nih, pasti APD itu banyak banget yang kita butuhin untuk nanganin pasien gitu. Pasti bakal krisis yang namanya APD. Dan yang gue pikir juga pasti bakal susah nih gitu. Sebenarnya kalau misalnya apa namanya? Ger ya saya Ger. Kak Andre ke-mute, tolong dong. Ke-mute. Lu ke-mute. Oh iya. Kebiasaan orang. Gak, kursor gue taruh di sini. Iseng banget sih. Oke, lanjut Kak. Ya kalau menurut gue yang pertama kekurangan APD. Cuman menurut gue juga kayaknya Jokowi bakal bikin new normal gini tuh kayaknya udah capek gitu nggak sih menurut kalian? Iya, kayak apa sih namanya, kayak lu tuh susah banget diatur, ya udah suka-suka hidup lu deh, mati deh gitu loh. Nah, terus yang gue lihat nih kayaknya Jokowi tuh bakal kayak gini. Ya udah nggak apa-apa, gue biarin lu seneng masa Lebaran kayak gini. Tapi lu setelah Lebaran jangan teriak-teriak lagi minta sembako. Mungkin menurut gue gitu kali ya. Tapi gini, kalian pernah dengar gak sih bahwa atau ya nggak tahu sih kalian dengar atau enggak atau pernah baca atau enggak, bahwa setelah ini atau mungkin yang gue tahu setelah Lebaran ini, yang tadi yang dibilang Kak Andre, new apakah tadi Kak? Halo? Kak? New normal. Kata doi new normal. New dimension. Hubert. Terus. Bahwa bakalan dilepas begitu saja karena Corona kan hanya 0 sekian ya membunuh gitu. Berarti yang dimana bahwa Corona ini tuh sama saja berarti kayak pilek atau Corona itu sama aja kayak ya obat sakit-sakit kecil gitu loh. Gue mau tahu tanggapan kalian gimana kalau misalnya Corona ini disamakan dengan pilek, bahwa udah bulan depan tuh kerja udah lancar. Gue juga tahu bahwa mall itu kan udah buka ya bulan depan tanggal 5 Juni udah buka dia. Nah, bahwa status COVID ini bakalan dirubah gitu loh. Ayo, ada mau kasih tanggapannya? Kandre, Bang Giori, Bang Dodo, anyone, siapapun. Geralda. Dirubah gimana maksudnya, Ren? Jadi gini loh, status Corona ini kan kita tahu ya, Corona itu berita-berita yang naik itu ada bahwa Corona itu membunuh sangat tinggi gitu loh. Namun untuk faktanya bahwa Corona kan hanya membunuh 0 sekian, adalah beberapa
Memang seperti itu gitu loh. Nah, jadi di Indonesia ini nantinya adalah corona ini disamakan dengan obat sakit pilek, sakit-sakit kecil. Bahwa kayak ya udahlah corona itu cuma penyakit kecil yang kalau ketular juga biasa aja lu orang gitu loh. Paham kan? Ah, Paham? paham, gua paham. Nah, ya gimana tanggapan lu orang bahwa corona ini mungkin mulai bulan depan tuh sudah bukan sesuatu hal yang wah gitu loh. Jadi kayak udah dibebasin aja kalau ada yang kena corona. Ya udah gitu loh. Kalda, gimana tanggapannya? Kalau kedengeran nggak? Kedengeran tapi kok suara lu beda ya? Yes. Maksudnya? Enggak, udah itu loh. Paham gue. Sebut saja Bunga. Kalau menurut gua, kalau misalnya corona, gua pas itu pernah nanya juga nih dari Bang Andre, terus juga gua sempat searching. Soalnya kan sempat ada yang bilang kenapa nggak semua orang aja keluar rumah biar nanti mereka kena corona, terus kalau udah kena kan biasanya nggak bakal kena lagi kan. Awalnya gue mikir Emang? kayak gitu, terus akhirnya gue searching lagi, ternyata corona itu, kalaupun kalian udah sembuh, itu tuh paru-parunya tetap masih rusak. Coronanya tuh Ibaratnya kayak pilek kan? dia virus, tapi dia di paru-paru. Jadi tuh dia kayak ngerusak paru-paru. Kalau pilek itu beda. Enggak, maksudnya Jadi- gini loh. Lu sembuh, bisa kena lagi. Kayak lu kena pilek, minggu depan kena Iya. lagi gitu loh. Tapi nggak juga, kemungkinan untuk terkena lagi tuh kecil, kayak semacam cacar. Cacar Karena bisa imunnya kena 2 sudah kali. kuat. Ya, Karena imun imunnya kita sudah udah kuat. mengenal kalau itu virus corona itu kan. Tapi bisa kambuh lagi, bisa kambuh dia sewaktu-waktu. Nah, Paham. kalau misalnya disamain sama flu, menurut gua enggak, karena kalau kalian udah sembuh dari corona, belum berarti paru-paru kalian itu udah sehat. Jadi paru-paru kalian tuh masih kayak susah untuk bernafas gitu Sembuh. loh. Oh, sesak. Makanya kebanyakan orang yang meninggal dunia itu kan dia kayak perokok atau yang udah punya penyakit-penyakit dalam. Jadi walaupun kalian sembuh pun kemungkinan untuk kalian bertahan hidup menurut gue masih kecil juga, karena namanya paru-parunya udah rusak juga kan, nggak kayak orang normal gitu. Jadi kalau disamain kayak flu, menurut gue enggak. Berarti ya lantas bagaimana bukan tanggapan ya, terus apa yang bakal lu lakuin kalau misalnya memang bulan depan sudah terjadi seperti itu di Indonesia, kayak ya udahlah orang-orang bakalan menganggap bahwa corona itu hanya sebagai penyakit-penyakit kecil. Apakah lu bakalan tetap di rumah sampai semuanya selesai? Kan nggak mungkin. Anda harus cari pekerjaan dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau menurut gue pasti setiap orang itu nggak semuanya berpendidikan rendah. Maksudnya kayak orang-orang yang ke mall-mall itu yang pikirannya seperti itu. Pasti orang-orang tuh ada juga yang memikirkan dirinya juga. Entah mereka bakal jaga jarak. Sebenarnya kita bisa kok kemana-mana. Yang penting kita jaga jarak, menggunakan masker, jaga imun kita, jangan sampai lemah. Udah kayak gitu aja. Toh banyak juga kan orang yang walaupun udah PSBB dan lain-lain dan lockdown dan segala macam, mereka masih bisa kerja. Kenapa kita enggak? Masih banyak yang pulang kampung. Nah, karena gini, kalau misalnya kita bakal terus-terusan kayak gini, orang-orang yang ibaratnya kita udah diem nih, kayak gini nih, kita udah diem nih di rumah. Ternyata banyak orang yang malahan berkerumun gitu. Jadi sia-sia nggak sih kayak yang penutupan McD itu. Penutupan Sarina. McD itu kan dia juga berkumpul kan rame-rame. Maksud gua kayak kadang kita ngerasa kayak wah, nanti COVID nambah lagi nih, bisa jadi nanti PSBB semakin lama lagi, ditambah lagi waktunya kayak gitu-gitu. Kayak gitu aja terus. Gitu sih menurut gue. Oke, paham. Oke, jadi gue gak bakal nanya ke satu orang doang. Gue juga pengen nanya ke siapa ya. Kayak Bang Yori belum ngomong sama sekali. Bang, gue mau tahu. Bang Yori. Nah, apa nih buka-buka langsung batuk? Bang Yori mana sih? Yori, lu tidur ya? Itu Ah. dia. Gue pikir Kagak sinyal lah. gue yang hilang loh. Gue lagi ngurusin ini bentar. Apa? Tapi headset tetap kepasang. Berisik banget rumah gue. Gue rasa takbiran seru. Gimana Bang Yer? Dengar kan dari tadi Bang? Coba ulang dikit. Nih. Inti pertanyaannya. Ya, jadi bahwa di bulan depan corona itu disamakan dengan penyakit-penyakit kecil yang memang kalau lu terinfeksi juga ya udah gitu loh. Gimana tanggapan Anda terkait tentang penyakit itu sudah ya udahlah gitu. Jujur gue nggak paham banyak tentang ini penyakit. Cuma
kalau gua ngambil dari omongan penjelasan Alda tadi, berarti kan paru-parunya kan udah flek nih. Iya, flag. Seandainya pun dia udah sembuh dan dia punya imun, tapi mau bagaimanapun paru-paru udah rusak. Jadi menurut gua resikonya tetap besar. Walaupun kita, jadi pada intinya gini, buat gua pada intinya tetap jangan disepelekan. Karena kalau bisa, gimana ya bilangnya? Karena kalau gue tangkap tadi, seandainya dianggap biasa aja dan dijadikan kayak penyakit flu dan gitu-gitu, kan bedanya kalau flu dan lain-lain ketika kita kena cuma mempengaruhi sedikit doang dari tubuh kita. Sedangkan ini kan memang bisa sembuh, tapi paru-paru tetap nggak bakal normal, iya nggak sih? Paru-paru tetap sakit gitu ya. Yang sembuh-sembuh ini setahu gue paru-parunya juga nggak bakal normal kan? Tetap masih ada flek dan lain-lainnya. Titik-titik. Nah, makanya jadi menurut gue ini penyakit nggak bisa disamain, tetap harus diputus. Cuma yang jadi masalah sekarang namanya virus kan nggak bisa diputus gitu aja. Apalagi dengan keadaan kayak gini. Itu sih kalau pemikiran gue. Oke, paham. Jadi gue punya pertanyaan terakhir yang dimana pertanyaan ini berhubungan dengan kekristenan setiap kita. So, kita anak-anak muda yang memang ya kudus, ya nggak tahu kudus atau tidak. Jadi, insya Allah kudus. So, apa yang harus kita lakukan? Kayak apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita beri buat mengubah jalan pikir seseorang tentang terkait penyakit ini, atau ya kalian kan punya emblem anak Tuhan gitu loh. Paham gak? Paham lah. Guys, siapapun. Siapa yang main Ponsetek. Buset. Kak Indah. Hermida. Siapa yang boss attack? Siapa yang boss attack? Kasih tahu Ger cara lu. Ayo Ger, kasih tahu cara lu Ger. Apa Ainda jangan di-mute, Kak. Apa yang akan Anda lakukan sebagai anak Tuhan? Apa yang Anda lakukan sebagai anak Tuhan untuk mengubah perduniaan corona ini gitu loh? Sebagai anak Tuhan. Iya, sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Enggak sih. Selain berdoa dan memuji Tuhan ya. Iya, selain itu ya, selain berdoa ya. Karena jawaban apa ya? Gitu loh. Apa ya? Kalau jadi orang Kristen nih, toh semua orang juga tahu gitu. Jadi orang Kristen tuh harus apa gitu? Bukan ngerasa lu paling bener, ngerasa lu paling kudus, ngerasa lu paling punya Tuhan. Terus lu harus lu percaya dengan diri lu sendiri, dengan keyakinan lu. Gue udah baca Mazmur 91. Terus habis itu gue bebas gitu ngelakuin apapun, gue bebas virus corona. Kita tetap harus waspada. Menurut gue gitu sih. Karena kan di firman itu ada tertulis kan, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang Kristen tuh wajib cerdik dan tulus juga gitu. Lo ngelakuin apapun, misal lo campaign tentang corona, lo harus campaign tuh tulus gitu. Misal lo ngingetin temen lo, weh bro jangan suka nongkrong segala macem gitu. Gue serius, gue teman-teman gue yang dulu kampus dulu itu ngajakin gue nongkrong gitu kan. Ayolah, mumpung lebaran ngajakin nongkrong, cuman gue pikir wah enggak deh gitu. Jadi walaupun gue ketemu sama mereka setahun sekali ya bisa dibilang, cuman emang kita tuh harus tetap cerdik gitu jadi orang Kristen. Udah menurut gue gitu sih Ren. Kalau menurut siapa ya? Andre kali. Ada yang ingin beranggapan lain? Ya, go internasional. Andre, ngomong lah. Coba dari ulang pertanyaannya. Sebagai anak-anak Tuhan, gue capek banget ngejelasin udah 3 kali. Banyak yang belum Iya. Ya, apa? Ya, apa sebagai yang memiliki emblem anak Tuhan, kita tuh harus ngapain gitu loh buat biar kita kan tahu kita jadilah garam di dunia ini gitu kan. Dengar kan?
Guys, ini sinyal gue hilang atau enggak sih? Dengar. Dengar. Soalnya di gue rusak gitu loh. Patah-patah. Halo? Dengar. Aman ya? Aman. Kayak apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk merubah sekitar lo atau merubah sesuatu yang memang kelihatan bahwa orang Kristen tuh begini gitu loh. Apa yang harus kita lakuin buat teman-teman kita di luar sana? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau apalagi kita anak-anak muda nih, ya pastikan apalagi di tengah-tengah corona gini ya, pertama ya sebenarnya sih kita udah tahu ya semuanya, cuci tangan, terus pakai masker gitu-gitu ya. Sebenarnya kita jadi teladan aja gitu. Kita jangan ikut-ikutan juga belanja-belanja ke mall gitu ya. Kalau misalnya jangan keluar-keluar kalau misalnya nggak terlalu penting. Sebenarnya sih jadi teladan aja sih gitu. Kalau jangan sampai kita ngomongnya holy dan lain-lainnya, tapi kita sendiri juga ngelanggar gitu. Menurut gue sih tetap kita ikut aturan pemerintah gitu, ikutin arahannya pemerintah. Pokoknya intinya jadi teladan lah gitu buat kita, apalagi buat orang-orang di luar sana ya gitu. Kan kita semua ngerti nih, oh sekarang lagi musim corona, gue harus ngapain, mana yang baik dan mana yang buruk pun sebenarnya kita semua udah tahu gitu. Intinya sih ya tetap kita punya integritas gitu, tetap cuci tangan, tetap jaga kebersihan gitu-gitu. Kalau keluar rumah, kalau nggak penting-penting banget nggak usah gitu sih. Oke, ada lagi yang mau ngasih obrolannya atau ngomongin apapun gitu? Atau mau ngasih tanggapan terkait hal tadi? Ada yang pro atau ada yang kontra? Guys, Gue. Ya, Oke. silakan. Kasih. Yang pertama ya, yang kasus yang pertama boleh nggak? Yang mall. Boleh. Nah, yang mall tadi tuh sebenarnya gue gini loh, kan pada saat itu sebenarnya saat PSBB ya ada peraturan mall dilarang buka, ya nggak sih? Iya. Ya nggak? Jadi menurut gue yang salah itu yang buka mall. Tadi soalnya dia bilang yang salah itu masyarakatnya. Nah iya salah juga. Tapi yang kedua yang pertama salah itu adalah mallnya, ya nggak? Iya. Menurut gue memang. Salah, iya. Tapi itu yang gue baca ya, ada beberapa artikel yang gue baca sebelumnya, itu tidak sepenuhnya salah yang punya mall, Kak. Karena PSBB itu dilonggarkan. Jadi gini loh, setahu gue itu yang boleh buka itu swalayannya, bukan baju dan lain-lain. Swalayannya yang bahan baku itu. Dan memang itu masih buka sampai dan emang terus buka. Cuma lama-kelamaan tukang-tukang baju dan lain-lain itu buka. Ikut-ikutan gitu ya? Buka. Dan itu pihak dari, buktinya sekarang tokonya disegel kok, ditutup. Berarti kan mall itu kan salah, melawan pemerintah dong. Oke. Nah, yang kedua, gue nyalain juga masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka, bahkan karena yang keluar-keluar itu, kita yang ibaratnya udah di rumah aja dan lain-lain juga merasakan hal yang harusnya udah selesai nih gitu kan. Dan setahu gue ya, gue nggak tahu ini berapa, setahu gue 11 negara itu nge-lockdown kita. Jadi kayak lo misalnya Indonesian itu nggak boleh masuk ke luar gitu. Bahkan kita nggak bisa beli barang dari luar kayak dari Korea. Tapi ada, kalau nggak salah ada 11 Korea, Australia, gue lupa. Itu dari cuma beberapa orang yang ngebuat kita sampai kayak gitu. Dan nggak tahu sampai kapan kan kita bakal di lockdown sama negara. Oke, paham. Ada lagi yang ingin ngomong? Atau ada lagi yang punya asumsi? Ada yang punya konsumsi. Dari gua dikit nih. Oke, seru nih. Yuk lanjut. Tentang new normal tadi tuh ya. Menurut kalian lebih baik kita tinggal di rumah terus atau kita mulai beraktivitas? Mulai beraktivitas. Kalau menurut ya udah Kalda dulu. Apa? Dulu ngomong kenapa enggak? Kita bukan anak SD yang sempat. Ya udah beraktivitas. Gini, kalau misalnya kita nih seandainya
dibilang kita tidak beraktivitas lah. Terus orang-orang di luar sana mau nggak beraktivitas? Mau nggak disuruh semuanya masuk dalam rumah sampai corona itu selesai, ibaratnya udah nggak ada kasus lagi. Yang disuruh aja pergi keluar. Nah, sekarang mereka nggak bisa nih untuk diem di rumah aja. Terus kenapa kita nggak, maksudnya kayak melakukan aktivitas seperti biasa lagi tuh, mereka aja melakukan aktivitas seperti biasa kayak gitu. Kayak ibaratnya mereka masih jalan-jalan, keluar-keluar, ya ngapa-ngapain. Semakin lama ibaratnya kalau misalnya di rumah aja, yang pertama perusahaan-perusahaan merumahkan Anjlok, pekerja-pekerjanya PHK. kan, ya anjlok, PHK dan lain-lain. Terus juga yang lama-kelamaan di rumah, yang miskin juga kayak nggak punya Tetap kerjaan, miskin. tetap miskin dan bahkan Makin bisa miskin. melarat karena bertahan hidup. Dan ya terus-terusan seperti itu, kayak terus-terusan nanti yang disalahkan itu pemerintah dan lain-lain kayak gitu sih. Menurut gua lebih baik ya udah berjalan seperti biasanya. Tapi kalau menurut gua ada dua kemungkinan sih, kayak dua pilihan lah. Mungkin beberapa orang bakalan lebih kayak ya udah gua, ya untuk saya melindungi keluarga saya dan semua yang saya cintai, saya hanya melakukan diam saja di rumah atau melakukan apapun di rumah. Tapi pasti kan kalau misalnya semuanya sudah dibuka begitu saja, otomatis kerja itu sudah pasti dibuka begitu saja gitu kan. Bahwa ya untuk yang orang kerja punya tuntutan untuk kerja harus keluar, atau untuk anak-anak yang kuliah harus punya tuntutan untuk kuliah datang ke kampus ya gitu. Bahwa maksud gue kayak udah nggak bakalan bisa seterahlu lagi untuk di rumah doang gitu. Nah, jadi sebenarnya setuju nih berarti kan sama kebijakan new normal tadi tuh. Mau nggak mau lo harus setuju gitu loh. Konsepnya tuh mau nggak mau lo dipaksa setuju. Setuju normal, tapi dengan kebiasaan seperti biasa. Nah, tapi setuju berarti kan kita harus beraktivitas. Atau karena untuk kan maksudnya kan hidup, ada juga nih. Biasanya umumnya kalau dari medis tuh ngomongnya kita harus ya di rumah terus supaya menghambat pertumbuhan virus ini apa bagaimana. Kan gitu nih, ada dua pandangan nih makanya. Kalau gua ya. Gue pernah lihat di Twitter ya. Satu. Nggak, gue pernah, lo kayak lihat di Twitter kalau sebenarnya PSBB itu nggak efektif tuh. Cuman gue nggak punya argumentasi yang kuat karena gue nggak nonton habis videonya. Ada yang tahu nggak? Lu tahu nggak, Dok? Kayak gue lihat dari retweet lu. Jering sekali lu. Enggak. Jadi kalau dibilang tadi apakah COVID ini bisa jadi satu kasus yang umum gitu kan, Ren? Kalau menurut gue belum bisa sih sekarang. Karena gue yang nge-share kayak videonya. Ya, iya, dari dah. Lakers lo itu kan nongol tuh kalau di timeline ya, Twitter. Iya itu gue bilang entah lu yang retweet apa. Iya, pokoknya muka profesornya si Indo, tapi bahasanya Inggris. Iya, dia profesor di Cornell University, orang Indonesia. Iwan Ajis. Kan? Nah, Ajis itulah. Gagap. Nah, tadi yang dibilang sama Karen, menurut gue nggak bisa, Ren, kalau COVID ini dijadikan satu penyakit yang umum. Kenapa? Karena mungkin emang gue belum kurang baca ya, tapi kan obatnya belum ketemu. Ya nggak sih? Itu dia, jadi, ya. Bagaimana lu bisa vaksinnya belum ketemu, vaksin atau obat. Bagaimana lu bisa mengkategorikan satu penyakit itu umum kalau obatnya belum ada? Contohnya kalau flu kan dari zaman kapan tahu flu kita udah punya obatnya. It's almost 2000 tahun yang lalu kayaknya flu itu kalau datang. Pertanyaannya kan kayak gini. HIV/AIDS lah. HIV/AIDS kan belum ada obatnya. Apakah HIV/AIDS itu bisa lu kategorikan sebagai penyakit umum? Kan enggak, karena obatnya enggak ada. Jadi kalau COVID ini dibikin ke satu penyakit umum, terus kita nggak takut, itu menurut gua emang kita disuruh mati kali, gimana? Memang kita punya pemikiran bahwa kita anak Tuhan yang dilindungi oleh Mazmur 90. Iya. Kuat. Sebenarnya kalau mau yang ngomong agak-agak bau rohani ya, itu sangkut-sangkutin aja. Ya, yang tadi kita udah omongin masalah Habib itu. Kan ada dua video. Video pertama itu si Habib Assegaf itu bilang yang sakit itu adalah orang yang tidak sembahyang.
I know that. I really know that. Itu ngomong ke polisi. Yeah, I know. Ya. Nah, polisi yang besar PP-nya kan sembayang kan, dua-duanya. Iya. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwasanya cara berpikir orang yang sekelas Habib, ini gue lagi di mata-matain nggak di Itu kan di record dong. Udah record ini. Oh iya. Hati-hati Bang Dodo suka nyebar. Maksud saya bukan seperti itu. Uang bir. Maksudnya gini loh, walaupun kita kan gue takut. Bir apaan? Gue nggak tahu. Bagi dong uangnya. Guys, Udah bentar. Lanjut. Maksudnya kan nggak karena lu sembahyang lu jadi punya imun kuat gitu loh, lu punya imun yang jadi power. Sedangkan Pak Niko itu pernah dicengin terlalu kasar bahasanya, banyak yang kontra lah, banyak yang ngecengin lah, let's say ya, yang tidak setuju dengan beliau. Kalau waktu di Pastor Message dia bilang perbanyak bahasa roh karena bahasa roh itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sebenarnya kalau lihat gue nggak menghakimi itu salah apa benar ya. Memang sih dia sih ngasih data sih dari profesor mana gitu, cuman datanya itu udah lama banget dari 2012 kalau gue nggak salah. Kalau gue nggak salah, oke lah. Nah, kalau salah ya udahlah. Iya, menurut gue, lu ketika misal lu berbahasa roh terus ya, berbahasa roh terus setiap hari. Let's say lu 4 jam berbahasa roh atau 4 jam lu seling-selingin berbahasa roh kan. Tapi lu menembus kerumunan. Logika lu Itu namanya gimana? mencobai dong. Iya. Nah itu, apakah lu dengan berbahasa roh lu bisa free kemana-mana? Kebal corona gitu Oke, bisa bilangnya. coba misalnya orang yang berpikiran gua kan sembahyang, artinya sembahyang itu gua kan menjalankan suatu perintah dari agama, suatu perintah dari Tuhan gua jalanin, yakni sembahyang. Nah, sembahyang itu kan kita bisa lihat juga ketika kita berbahasa roh kan kita berinteraksi dengan Tuhan, artinya kita sembahyang juga. Intinya ke sana. Ketika kita bilang yang penyakit itu orang yang tidak sembahyang, ketika kita sembahyang apakah kita dapat imun itu kan enggak. Coba kita kita terapkan contoh tadi ke orang-orang yang pergi ke kerumunan, artinya pergi yang ke mall-mall beli baju. Terlepas dengan emang Indonesia masyarakatnya emang kayak gitu, jadi mungkin mereka berpikiran kayak gini, gue udah sembahyang kok, gue udah berdoa, gue udah cuci tangan, udah gue udah sholat 5 kali, gue udah baca-baca semuanya. Berarti gue punya imun, gue percaya Tuhan gue puasa, Tuhan gue punya puasa. Jadi ketika Tapi gini Dol, gue potong, sorry. Tapi berarti lu tadi lu konsepnya lu setuju apa enggak terhadap new normal tadi tuh? Gue sih setuju dengan lu memutus rantai penyebaran COVID sih, mending di rumah aja gue. Keluar berarti lu kurang setuju juga berarti ya sama new normal tadi tuh. Nah itu ya. Oke, boleh saya lanjutkan Bapak Ricardo dan Bapak Oke. Nah, apa nih suara siapa nih? Woi, punya siapa, woi? Suara siapa ini? Lu Ren, coba Ren. Udah ya? Oke. Gue sih takutnya emang karena orang Indo itu kalau disuntik agama tuh emang power banget. Ya nggak sih, kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di kasus Habib Assegaf itu kan juga sampai yang pihak aparatnya yang minta maaf kan, gitu loh. Yeah. Nah jadi kalau masyarakat Indonesia itu mungkin ya kalau kena agama itu mereka langsung wah gitu loh, kayak ini gue nggak menjudge satu agama ya, gue percaya agama lain, tapi gue nggak bisa ngomong data nanti bahaya gue. Maksud gue gitulah. Yeah. Orang Indonesia itu kadang kalau dikasih ke agama dikit langsung galak biasanya. Contohnya kasus Ahok dulu mungkin bisa kita ini kan rame tuh orang-orang pada benci Ahok. Ya you name it lah, orang-orang Indonesia tuh kalau masalah agama gimana. Gue takutnya ketika mereka pergi ke kerumunan itu mereka berlandaskan agama. Udah ini Tuhan kita maha segalanya, maha penyembuh, maha apa gitu. Bahkan sholat id ya tadi.
sholat Id kan Ya, itu. ini dulu Dol, santai Dol. Nah. Gue lagi tadi bahas yang tadi dulu. Nah, tadi gua belum ngomong soalnya. Ada apa lagi nih? Ada perang Siapa kosmik. sih? Itu punya siapa sih? Hermida. Putri, Hermit. Bentar. Oke, udah gue mute. Oke, aman. Tadi ada yang mau nanggapin lagi nggak? Tadi Gue Yori dikit ya? deh. Eh, Kalau Mantap, gue teman-teman. kalau gua pribadi sih gimana ya, serba salah. Jadi mau nggak mau ini gue new normal, bukan gue bilang gua oke, bukan karena gua setuju dengan konsepnya ya. Soalnya konsepnya kan secara nggak langsung kayak ya udah dijalankan aja kayak gitu kan. Kalau berarti Kayak pengertian dari mau new nggak mau harus mau. normal. Iya. Nah kalau gue mengiyakan new normal ini karena gue mikir gini, dari awal emang pemerintahnya nggak tegas menurut gue gitu. Serius. Siapa sih yang pilih Jokowi? Kadrun atau milihnya Prabowo dari awal. yeah. Nah ini Jokowinya ini bukan Jokowinya ya, lebih tepatnya pemerintahnya ini menurut gue nanggung-nanggung. Nggak Dia tegas gitu. dia bikin PSBB Ini ya, tapi penekanannya nggak kuat, pembatasannya itu nggak jelas detailnya gimana. Mudik. Jadi ya kayak gitu-gitu. Terus makin kesini kita lihat sendiri ada pelonggaran. Jadi di sini loh aneh, apalagi kebetulan ini feeling gue ini karena jatuhnya di bulan puasa. Ya tadi yang dibilang Doli tadi, yang gila-gila agama tadi, ini yang menyebabkan ini PSBB juga jadi melonggar. Secara nggak langsung pemimpinnya itu nggak berani memperketat, dihajar pasti. Nah jadi maksud gue dari awal pemerintahnya yang menurut gue ngambang. Mungkin Kalau bisa mau dibilang lockdown, mungkin bisa dibilang apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia itu sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah di India kali ya. Paham kan? wah, Yang di India gimana? dipukul-pukulin. Mungkin itu kali yang harus dilakukan di Indonesia biar kayak anak-anak itu biar mereka keluar gitu loh semua. Berarti Nah, kita masih makanya- anak kecil dong. gue setujunya yang kayak hoax di Rusia dilepas singa. Seru banget. Ya lebih mendingan kayak Kim Jong Un lah, siapa yang keluar ditembak. Iya, lebih mendingan Yang sama sakit kayak Kim ditembak. Jong Un. Lu Ada daripada Korea Utara sakit-sakitan 0 kasusnya. Yang Iya. positif langsung dibunuh ya. Emang mantap Kim Iya. Jong Un. dibunuh. Mantap itu. Keren itu orang. Si Habib Langsung Habib ditembak. itu tembaknya si Habib itu kan. Langsung. Gak ada apa-apa lagi. Langsung. Nah makanya tadi gue bilang gitu, gue mengiyakan new normal ini karena udah nggak ada pilihan, disuruh PSBB masyarakatnya Ada batu. batu, tapi disuruh PSBB juga, pemerintahnya juga nggak tegas dalam menjalankannya. Udah makanya maksud gue, udahlah mati sekalian, new normal aja. Itu sih kalau gue jadinya. Pasrah banget hidup. Dan Ya, dan bisa. perawat aja udah pada bilang terserah nggak Ya. sih, udah bukan di rumah aja. Kak Andre udah bikin SG terserah ya Kak, ya gak? Oke, Nah, lanjut. Oke, kembali ke Dodo. nah gue mau ini dulu nih, kasih satu pandangan. Kenapa sih? Gue bukan mendukung, cuman ada satu sisi ya gue mendukung, gue nggak mendukung ya. Kenapa harus ada new normal? Karena pada saat ini kondisi ekonomi yang gue bilang. Kalau lu suka ngikut gue di Twitter, gue suka ngomong bahwa menurut gue virus ini sebagian kecil dari kematian yang lebih besar gitu. Kayak ekonomi sudah mati, virus itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau misalnya istilahnya, kalau lu pernah ada satu video yang dulu sempat viral beberapa hari yang lalu, satu petani di Jawa dibagi-bagiin sayurnya ke jalan, saking nggak ada yang belinya gitu. Karena memang permintaan pangan tuh mungkin ya karena lagi menurun. Mungkin orang lagi pada di rumah, restoran-restoran, rumah makan juga pada tutup karena orang di rumah semua. Yang maksud gua, ketika ekonomi itu hancur, sebenarnya virus tuh cuman kayak kecil sebagian kecil lah, karena ketika ekonomi hancur ya orang bisa nggak makan, orang bisa jadi ada Semuanya hancur. Semuanya hancur 98 lagi. nah 98. bisa bahkan lebih jauh. Kalau gue ngomong agak teoretis nih, kayak di Jepang itu sekarang lagi resesi, jadi pertumbuhannya udah negatif, negara terbesar ketiga ekonominya resesi di Jepang. Dan di New York, di Amerika, sekarang udah mulai buka, udah nggak ada pelonggaran lagi, udah boleh beraktivitas mulai seperti biasa. Karena apa? Karena semuanya udah mulai berat nih.
Karena apa, sejauh ini kan kayak sekarang nih bansos ini emang itu dari uang mana? Itu dari utang. Nah, pemerintah kalau lagi liatin berita sekarang, pemerintah utang lagi. Kalau perhatiin ya, dia utang namanya pandemic bonds. Itu utang jangka waktu 50 tahun. Lupa gue ke Amerika lah, salah satu pendana di Amerika. Nah, makanya kan ketika ini lanjut terus-menerus, kita misalnya PSBB yang di rumah, nah ini akan makin stres. Ini pertama yang tadi itu yang sudah masyarakat yang emang udah rentan miskin lah bahasanya, emang dia kerjanya harian, memang kayak tukang ojek atau apa pedagang-pedagang. Nah ini belum nanti kalau makin parah masuk ke level 2, pegawai-pegawai swasta, pabrik-pabrik, itu bakal bingung nih. Kalau teman-teman, ini gue agak tinggi mungkin ya, teman-teman perhatiin beberapa waktu yang lalu sempat rame harga minyak dunia itu sampai minus. Kalau sempat merhatiin tuh. Nah itu kenapa? Karena minyak ini nggak ada yang beli. Karena transportasi, manufaktur, semua itu nggak ada yang nyerap nih. Nah makanya gue bilang ketika ini makin nggak ada aktivitas, bukan berarti semakin baik juga. Ya itu ekonomi yang gue bilang tadi. Nanti kalau misalnya, dan ini pun pasar misalnya pabrik tuh produksi barang, akan ada satu titik di mana dia produksi barang tapi nggak ada yang beli, berkurang gitu. Nah ketika dia produksi barang nggak ada yang beli, dia akan mengurangi produksinya, dia akan mengurangi karyawannya dikurangi, PHK. Nah, paling gampang produksi sekarang tuh motor hampir setengahnya dikurangin tuh Bang. Nah kayak produksi motor, habis itu produksi yang bukan kebutuhan pokok lah, primer. Nah kebutuhan primer gitu pasti ngalamin banget. Nah makanya itu ketika kalau kertas itu nah bikin aja kerja paper. Nah jadi kan ketika itu udah hancur, makin hancur. Yeah. Jadi kita bisa kalau teman-teman sering dengar kata inflasi, itu bakal jadi deflasi nanti. Harga-harga bakal turun. Istilahnya di pasar tuh, wah ini turun karena nggak ada yang beli. Nah itu dasarnya dulu nih. Beneran. Jadi karena salah satunya ya, itu bener tuh apa tadi tuh. Jadi di Amerika harga properti itu udah turun. Jadi nggak tahu nih di Indonesia juga. Nah di Indonesia ini pun sebenarnya harga properti itu lagi turun. Kalau teman-teman lihat, lagi banyak banget promo-promo beli rumah diskon 20%, dapat motor, dapat apa. Karena apa? Nggak ada yang beli nih perumahan. Karena emang daya konsumsi masyarakat juga lagi rendah. Nah pokoknya itu di jurangnya di situ tuh. Makanya ini pemerintah harus bingung juga. Satu sisi kalau kita gini, pemerintah juga nggak mampu membiayain seluruh kehidupan masyarakat. Di satu sisi ketika pemerintah membiarkan masyarakat beraktivitas, itu virus bisa berkembang lagi. Nah itu makanya tadi ada new normal tadi tuh. Nah makanya lagi di sebutannya nanti masyarakat akan beradaptasi dengan herd immunity kalau nggak salah namanya. Herd immunity itu yaitu masyarakat berdamai kan dibilang Jokowi, berdamai dengan corona. Tapi gue mau koreksi dikit, menurut gue itu yang jadi orang udah kena corona itu kan bukan karena paru-parunya rusak atau apa, ya karena memang antibodinya aja jelek gitu. Karena ini virus, bukan penyakit. Iya, tapi merusak paru-paru gitu loh Bang. Benar, dia merusak paru-paru. Cuman bukan karena paru-parunya rusak dia kena lagi gitu. Bukan karena paru-parunya rusak dia kena lagi. Nah, takutnya kena teman-teman yang berpikir gitu maksud gue. Nah ini tuh kalau teman-teman pernah baca sejarah, ini pernah kejadian di tahun sekitar 1920 itu namanya flu Spanyol. Sampai 3 tahun baru benar-benar normal. Itu di Eropa hampir 50 juta orang lebih meninggal, 500 juta orang terinfeksi. Tapi setelah itu memang ya itu virus hilang karena semua orang udah punya antibodi yang kuat. Cuman ya itu harga yang dibayar itu mahal banget. Makanya dibilang new normal, artinya kita beraktivitas kembali seperti biasa, cuman dengan ya PSBB, dengan cuci tangan, bla 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 bla. Cuman yang menurut gue sih emang nggak efektif juga ya, karena pasti ada di mana orang-orang tuh ya bagian kayak tukang ojek, di pedagang-pedagang gitu kan, pasti mereka nggak bakal cuci tangan gitu. Ke pasar mana orang cuci tangan, pasti kan ya kotor-kotor juga. Cuman ya itu. Gue sih bukannya Indonesia terserah, gue sih memberikan satu pandangan yang lain. Jadi di satu sisi Indonesia ini udah nggak kuat. Sebenarnya bukan Indonesia, semua negara juga udah nggak kuat. Ini gimana nih ini ekonomi ke depannya?
Karena Indonesia nih cukup bagus kalau teman-teman perhatiin sih rupiah kita cukup kuat ya sekarang ini. Iya. Udah normal lagi kan, nggak kayak dulu. Sekitar 14 Pas awal tuh sempat 16.000, hampir 17. Nah sekarang kemarin tuh udah 14.800-an. Cukup yang terbaik di ASEAN lah. Cuman kalau terlalu tinggi juga rupiah menurut gue nggak terlalu bagus karena kita jadi ekspor kita bakal rendah. Barang-barang orang luar negeri bakal nggak mau beli barang kita karena mahalan. Gitu. Nah cuman itu tadi kan itu sekilas tentang new normal tadi. Makanya gue mau ngasih pandangan yang beda nih new normal tuh. Kenapa sih kita harus ya menurut gue corona ini bisa bahaya bisa enggak sih. Tergantung kenanya ke siapa. Kalau kenanya ke orang yang pada usianya ya ini sih biasa-biasa aja, maksud gue bukan biasa sih, lebih ke ya lu flu biasa gitu, nggak merasakan sesuatu yang kayak wah langsung lu tiba-tiba pingsan atau gimana, enggak juga. Cuman memang yang usia rentan tuh yang orang-orang 50 tahun ke atas itu dia ada penyakit-penyakit lain ya itu. Cuman ya menurut gue sih lebih baik kita beraktivitas daripada ya itu yang gue bilang tadi, kita di rumah terus, wah bakal lama-lama bakal makin sulit, pasti makin sulit. Ya makin miskin. Nah itu yang makin miskin, habis itu juga gue sih takutnya nanti sampai ada kerusuhan aja takutnya. Itu makanya negara itu bisa jadi penjarahan, kerusuhan apa. Negara itu melihat ke sana nih, takutnya lo tau lah ras mana yang rugi ya. Ya itulah pokoknya. Pokoknya kan makanya kita harus beradaptasi. Bukan itu makanya gue bingung sih. Karena memang ya virus ini ada, cuman pemerintah ini memang kita ini udah termasuk telat penanganannya. Dibilangin virus ini sebenarnya udah ada di Februari atau di Januari kalau nggak salah, ada salah satu ilmuwan dari UI, dari Eijkman kalau teman-teman tahu. Cuman pemerintah ngeyel. Tapi emang kayak film-film gitu ya, pasti negara itu hancur ketika pemerintah mengabaikan para ilmuwan gitu. Kayak film-film kan, gini nih nggak ada yang dengerin. Udah hancur, baru. Nah Indonesia kan termasuk telat tuh. Makanya ya kayak gini kayak sekarang. Cuman ya menurut gue sih ya kita sebagai anak Tuhan juga ya gimana ya, kita harus tetap ya mendukung juga produk pemerintah, cuman dengan menjalankan yang tadi itu cuci tangan, terus jaga jarak. Menurut gue juga gara-gara corona ini kita juga jadi sering cuci tangan kan, sampai tangan lu lecet atau gimana kan, cuci tangan terus sampai wangi lah gitu tangan lu. Nah makanya kalau gue sih memberikan pandangan baru tuh tentang new normal tuh, kenapa harus new normal? Bukan berarti kita harus lockdown habis itu gitu lah. Karena dari secara ekonomi nggak mungkin banget. Gue sih lihat tuh udah nggak mungkin lah negara bisa roboh nih, bisa bubar. Nah itu kalau gue sih gitu, memberikan sedikit wawasan lah buat teman-teman. Dan kalau ada yang kira-kira mau didiskusikan dari pandangan gue, silakan. Menarik. Thank you, Dok. Tepuk tangan buat kalian semua pada malam hari ini. Oh Jesus. The last question is, jadi kan Oke, ini pertanyaan terakhir yang memang nggak terlalu pusing banget jawabnya. Jadi bulan besok tanggal 5 Juni semua mall di Jakarta akan dibuka. Jadi gue bakal nanya sama kalian tim yang langsung berbondong-bondong datang ke mall karena udah bosan banget di rumah, atau kalian tuh jadi kayak nanti deh kayak semua orang pada di sana malah nyari penyakit gitu? Gue tipe yang biasa aja. Yang di rumah doang? Maksudnya biasa aja, nggak yang harus kesana banget. Yang nggak tahu bulan-bulan depan. Maksudnya nggak ada kepentingan juga kan gue harus kesana. Kalau ada gajian baru ke mall. Tapi kayaknya gue bakalan ke mall. Karena lu kerja. Kalau gue wait and see lah. Toto pas buka, gue wait and see, lihat-lihat dulu. Oh. Jadi misalnya nih, mall baru buka nih katanya kan. Agak lama kemudian ada berita orang kena corona di mall kan. Ya udah gak usah ke mall gitu aja. Pasti itu ada sih, pasti ada. Makanya gue lihat-lihat dulu, nunggu dulu nih seminggu 2 minggu. Kalau nih aman-aman aja udah gue ke mall juga lah kan, jalan-jalan. Kalau ada berita-berita gue banget jalan ke mall, gue kangen banget nonton, parah. Gue punya pertanyaan nih. Lanjut Tal.
kan gue sempet pengen planning untuk liburan. Kemana Dol? Adalah. Yang mana lah? Ya, tempat wisata. Terus? Nah, terus gimana kalau ini yang masalah second wave? Jadi Karen berisik. Gini, ini nyambungnya ke yang tadi deh, yang ke mall dibuka. Katakan mall dibuka ya. Nah, lalu ketika mall dibuka itu menjadi trigger untuk jadi gelombang baru lahirnya kenanya COVID lagi. Kayak gitu. Tadi gimana ya? Kenapa udah lupa? Gue sambil ini nih. Oke, next nanti gue inget lagi. Nah, udah, minum air putih dulu, minum air putih. Minum air putih dulu dong. Anda bocah Kuah. Itu gelas kuning yang ada di pojok kosan itu ya Dol. Nah. Oke. Maybe is enough for tonight. Nah. Ada lagi? Guys. Everyone. Nah, ini Hermida, Desi sama Bella Ciao. Bella Ciao siapa? Gue. Ini ada Bella Ciao. Bella. Apa Karen? Apa? Apa? Aduh, nggak nyimak. Jadi Kak, jadi gue mau nanya nih, lu itu tim yang langsung pergi ke mall atau tim wait and see buat datang ke mall tanggal 5 Juni besok? Gitu. Kalau untuk tanggal 6 Juni sih gue bakal mantau Twitter dulu ya. Kayak untuk penyebaran ya? Ya situasinya gitu ya. Ya kita nunggu aja sih. Kalau emang bisa seminggu setelah dibuka ya datang gue. Udah bosan banget kayaknya lu ya, udah gumoh, gue pengen nonton. Udah bisa beli tiket belum? Udah bisa beli tiket pesawat belum? Udah dong, dari sekarang juga udah bisa. Udah bisa, pesawat udah operasi sekarang, udah hampir seminggu yang lalu bukan? Tapi jangan ada persyaratan ya? Ada. Tapi Kan dijual di Mitra Keluarga 70.000. Karen, jangankan mall ya, kayak GP sama PC aja buka, pasti sugesti kita kayak ya udahlah gue keliling-keliling dulu kali ya ke GP. Wah parah coy, Gramapuri parah banget. Gue kemarin keluar naik mobil kan cuma buat beli makanan anjing. Sumpah, gak ada obatnya. Anjing dibeliin makanan. Sumpah gak ada obatnya. Iya. Itu parah banget, makanya kayak ya udah emang. Apalagi malam ini kalian gak ada yang keluar ya? Gue rasa jalanan sekarang udah gila banget sih. Tadi gue rasa malam ini gila banget. Tadi gue murtad kalau keluar lo. Kalian nggak tahu jalan ke Bekasi dari Bekasi mau ke arah Jakarta? Itu gila banget. Itu macetnya gila banget, pasti orang-orang malam takbiran pada bawa obor gitu. Gue gitu. balik hari ini. Lo lihat Google Maps deh, merah. Ngerinya tuh nggak pakai masker. Mantul itu dari bajunya Dodo. Iya. Pakai masker. Keluar. Hermida belum ada suaranya. Lagi ibadah dia. Yaudah kalau mau ngobrol bebas berarti ditutup dulu aja kan. Oh, udah masuk itu. Kalau mau ngobrol bebas ya ditutup dulu aja berarti. Jaran, tutup aja Ran. Abis ini apa persembahan? Abis ini apa persembahan ya? Open dana gak sih? Pakai scan barcode ya? Pakai ini. Transfer OVO ya? Gojek. Itu udah ada si Putri itu. Putri. Mama. Ayo guys, aku lapar. Angkringan lah. Ayo. Angkringan. Sumpah gue lapar banget. Main-main lah ke kota Bekasi, main-main lah. Gak mau penyakit. Di kota Bekasi ada apa? Jangan mau, lu main sama Doni diajak alun-alun doang. Tergantung kuat apa enggak sih uang lu, Ran. Alhamdulillah kuat. Ya udah bentar lagi ada Holy Wings di Bekasi. Gary udah main, Gary. Gary udah gatel banget, Ger. Angkat, Ger. Ayo gue udah Ger. Aku dibesarkan oleh angin.
dan satu kara. HP gue lobet ini. Oke. Nggak mau, Udah. jangan Gary lagi. Gak mau nanti dia nge-ghosting. Hilang lagi. Welcome. Ger. Tutup dulu, Ron. Ya udah, Gary, tutup Ger. Nanti ghosting lagi dia. Ntar ghosting lagi dia. Yang doa siapa? Bang. Yang doa siapa? Desi. Dewi apa Dewi? Kalau nggak Desi. Baterai gua habis, coy. Udah, lu tutup khotbah apa nyanyi apa terserah lu lah. Habis itu kasih yang doa syafaat. Bentar guys, colokan gue susah. Baterai gue habis. Kayak Pak James juga lu, Gir. Lah ngapa sih? Kayak Pak James. By the way, Opan kemana, Opan? Gak tau, gue udah lama gak ngeliat Opan. Opan tuh sayang. Kemana? Tadi ada yang ngomong suster, gue ikut Opan. Suster. Kenapa tuh kalau boleh tahu, Doli? Enggak, itu Kak. udah Waktu itu kita pernah adalah ngomong suster dulu. terus dia ngambek. Padahal nggak tahu apa. Gue belum, zaman itu gue belum ada, gue tahu-tahu aja. Padahal kita juga nggak tahu salah kita apa. Kita ngomong suster doang dia ngambek. Ya, enggak, jadi itu ceritanya mau ke Sentul kan. Gue Gue ceritain baru aja. masuk itu. Nanti Ger, nanti setelah ibadah selesai, woi. Nanti aja, tenang, ibadah tenang. selesai dulu. Ibadah selesai Setelah dulu. pariwara berikut. Selesaikan dulu. Padahal gue udah kepo banget, Ger. Udah guys, mood semua kalian guys. Yang kepo pimpin Di-mute doa. semua. Ayo biar Karen tutup. Habis itu nanti kasih kedua syafaat. Ron, selalu menyanyi mau ngapain kayak. Makasih Tuhan, makasih Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan. Kami dapat sharing satu sama lain Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami obrolkan Tuhan dapat memperkuat jalinan hubungan pertemanan kami Tuhan, hubungan youth kami Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Kiranya Allah Roh Kudus tetaplah bersama setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. So, siapa yang lanjutin? Ya, lanjut. Tutup doa Desi. Doa syafaat, langsung aja kali. Mana nih, Desi? Desi di mute.
Kayaknya Kak Desi jaringannya nggak bener deh. Tadi dia ngomong. Yaudah, gue yang nutup dalam doa ya. Ya udahlah. Ya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah ujian perubahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang udah mau ikut dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati setiap kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Bapa buat gembala kami Tuhan di Bukit Bekasi Regensi Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkatinya, biarlah Tuhan yang selalu melindunginya. Apapun Tuhan yang hamba-Mu ini lakukan Tuhan, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami wabah Tuhan, penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan penyakit Tuhan cepat berlalu Tuhan, biarlah Tuhan yang mengangkat segala penyakit yang ada di Indonesia ini Bapak. Biarlah penyakit ini menjauh dari setiap kami juga Tuhan Yesus, Tuhan yang dapat memulihkan Indonesia Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan mukjizat-Mu itu akan nyata Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapak. Setiap teman kami ya Tuhan yang tidak dapat beribadah bareng kami Tuhan di aplikasi Zoom Tuhan, biarlah apapun yang mereka lakukan saat ini Tuhan, apapun jika mereka dalam keadaan Tuhan yang menyembuhkan mereka, jika mereka dalam keadaan sehat Tuhan, biarlah mereka selalu tetap sehat Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap yang kami berkat-Mu yang kami rasakan Tuhan pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau menutup ibadah kami Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Amin. Amin.